Atas komputer. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dah. Hari ini kita kembali lagi ke kuliah kita seperti biasa, yaitu kuliah kartografi geo dan sistem informasi geospasial. Prodi D4 Sistem Informasi Kota Cerdas, Politeknik Negeri Banjarmasin. Materi kita adalah pembahasan ketiga QGIS. Nah, materi ketiga ini kita akan bahas query yang lebih dalam lagi gitu ya. Sambil juga membahas beberapa perbedaan konsep antara maksudnya bahasa manusia sama bahasa query. Untuk beberapa mahasiswa yang memang sudah profesional, udah biasa main query, nggak masalah. Tapi kalau Bapak lihat dari latar belakang, ada banyak yang memang harus dijelaskan ulang begitu ya, biar tidak salah paham dan ini nanti biar bisa kepakai ke depan-depannya lagi. Nah, file ini udah pada pegang semua ya? Iya nih, Pak, Iya, ada di zip ya sudah kan? di Edlink Pak. Betul. Bisa Oke. di-download, bisa langsung sambil dicoba. Oke, jadi praktikum ketiga judulnya adalah query lanjutan dan ada beberapa fitur QGIS yang ingin Bapak sampaikan. Nah, kita langsung aja. Pertama, Bapak mau disclaimer dulu supaya tidak salah paham gitu ya. Maksud salah paham itu begini, ini kan aplikasinya di Zoom. Sorry, di Zoom terus kemudian kan kita upload ke YouTube. Nah, kalau di-upload ke YouTube berarti kan semua orang bisa lihat. Salah satu file yang sering Bapak pakai salah dua apa salah tiga ya? Ada beberapa banyak file yang Bapak pakai, yaitu salah satunya yang kayak kemarin, misalkan ini, populated place CSV gitu kan. Memang Bapak kursus di Udemy, tapi sama mereka sudah di-open. Jadi teman-teman bisa buka ini HTTP Automatic Knowledge WRG Pubs Academy. Itu website dari tutornya sendiri yang memang disiapkan untuk di-sharing secara publik. Jadi kita bisa belajar sama-sama dari sana. Nah, di map ini itu ada folder yang namanya, ini agak gede sih memang yang 413 ya. Kalau mau di-download boleh, kalau enggak ya nanti dulu juga nggak apa-apa. Jadi Map Academy Get Mapping Quickly with QGIS gitu. Nah, setelah di-download nanti akan dapat banyak sekali file gitu kan buat belajar. Contohnya kayak gini. Kalau di kelas reguler, karena mereka memang harus belajar, jadi Bapak bilang, coba kalian download, cari file datasheet itu ada di mana. Nah, kalau kalian nggak usah deh, kan yang ada pakai aja dulu. Nanti kalau ada waktu baru di oprek sendiri gitu ya. Jadi kursusnya cukup panjang. Kalaupun Bapak buka kursusnya di sini, ya kita ngeliat kursusnya kelamaan gitu ya. Nah, Bapak ambilkan yang penting-penting aja. Jadi intinya materinya ada di publik dan online. Jadi Bapak bukan berarti pakai materi orang terus kemudian yang harusnya berbayar dipakai tapi kemudian Bapak pakai enggak. Ini bebas. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya pekerjaan kalian akan sedikit lebih menarik dan lebih spesifik gitu ya. Jadi pekerjaannya nanti akan ada judul di atas dan ada tulisan di bawah. Jadi ada dua, ada di atas dan di bawah. Nah, bagaimana cara menampilkan itu? Untuk menampilkan judul yang ada di atas, kita menggunakan menu namanya View. Jadi silakan sambil dicoba, pilih. Oke, sebelum coba kita buka dulu sama-sama ya. Kita buka QGIS-nya. Kemudian pakai cara yang standar sudah Bapak ajarkan, yaitu menggunakan Open Data Source. Nah, Open Data Source kita pilih CSV. Kemudian kita pilih filenya. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, ada beberapa teman-teman yang ya bolehlah sok pinter nggak apa-apa, tapi juga harus pahami konsep gitu ya. Mari sama-sama kita ulang lagi CSV-nya. Ada ingat nggak cara buka CSV gimana kalau mau ke Excel? Buka Excelnya dulu ya. Buka Excelnya dulu terus. Oke, kemudian kita kosongan dulu. Jadi CSV-nya jangan langsung dibuka. Karena kalau langsung dibuka pakai Excel yang terjadi adalah dia dibuka satu sel itu satu data. Ini malah nggak mau kalau di sini. Nah, jadi pakai data begini, kemudian kita pilih get data. Kemudian kalau di teman-teman yang Windows, ini jadi satu sama headernya si menu ya. Nah, kita pilih tag. Dari teks, kemudian kita pilih CSV ini, kemudian ke data. Nah, pada saat CSV ini diambil, si Excel pun nggak tahu sebenarnya itu ada berapa kolom, ada berapa baris, begitu kan.
Nah, supaya dia tahu dia kira-kira. Jadi ini kira-kira sebenarnya. Nah, bagaimana bisa kira-kira? Ini kalau kita buka pakai Sublime, nah, text editor ya, mau Notepad boleh dan sebagainya isinya sama. Ini kalau ngeliat gini pasti bingung ya. Apa sih ini kok gak karu-karuan? Ini kalau kita lihat dalam bentuk view, kemudian kita matikan word wrap, nah ini per baris. Jadi tampak pemisahnya adalah koma. Judul scale rank itu data pertama ada 10 gitu kan. Kemudian net scale data berikutnya adalah satu dan seterusnya. Nah, pemisah mereka adalah lambang koma ini. Gitu kan ya. Nah, lambangnya koma. Kemudian oleh si Excel dia kira-kira betul nggak ini kalau saya pecah-pecah jadi gini. Nah, itu. Kalau kita lihat benar oke nggak ada masalah. Ini delimiternya adalah koma. Kalau kita sudah oke, kita tinggal load, maka datanya akan masuk. So far sejauh ini nggak ada masalah sih, aman ya. Nah, mungkin karena satu dan lain hal, pengen dirapikan, pengen filenya nggak terlalu besar, karena sudah paham Excel gitu kan. Nah, datanya ditutup, beberapa dihilangkan karena memang nggak perlu dianggap. Contoh misalkan name ALT nggak perlu gitu kan, dihapus gitu. Ya suka-suka karena memang ini mau riset ya, biar ngoprek-ngopreknya cepat. Kemudian disimpan. Nah, pas nyimpan kan logikanya adalah save as, kemudian kita kasih nama coba gitu ya. Terus pasti milihnya CSV kan, sama. Nah ini. Sudah benar CSV UTF-8, misalkan gitu ya. Kemudian kita simpan. Nah, begitu kita simpan, kita merasa udah benar, nggak ada masalah. Cuman ada beberapa yang perlu Bapak sampaikan supaya tidak kebingungan begitu ya. Nah, kebingungannya apa? Bapak belum coba ya kalau di Windows ya. Tapi kalau di Mac ini, coba ini kalau kita buka. Jadi sekarang Bapak buka, kita cek di sini aja biar cepat. Kalau ini Bapak buka pakai Sublime lagi gitu ya. Nah, coba kita lihat. Oke, kemudian kita lihat view, habis itu matikan. Bisa nggak ngelihat teman-teman di sini apa bedanya CSV pertama sama CSV yang kedua? Ada yang bisa ada yang Jadi bisa titik koma yang Pak. beda ya? Bedanya apa? Titik koma sama Iya, koma. betul. Sesimpel ininya koma berubah jadi titik koma gitu loh. Nah, ada beberapa aplikasi yang nggak mau repot. Jadi pokok dia mintanya koma ya harus koma gitu. Tapi kalau ternyata aplikasinya baik hati, bisa dipilih-pilih, ya nggak apa-apa sih gitu kan. Nah kalau kayak gini, kemarin Bapak nyoba iseng ya terpaksa semua kok titik koma Bapak ganti koma dulu, baru bisa dibaca. Nah itu hal-hal yang sederhana, yang dasar seperti ini buat teman-teman yang sudah terbiasa aman sih ya. Tapi yang belum, ini Bapak sampaikan. Kenapa Bapak sampaikan di sini? Karena ini ada YouTube-nya, jadi nanti pas siswa masih yang tidak paham, Bapak bisa bilang, tolong lihat YouTube Bapak lagi, gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kayaknya belum ya, masih aman ya. Oke, kalau masih aman kita lanjut. Jadi pertama QGIS-nya kita buka file yang tadi, ini populate. Kemudian kita open dan kita akan dapatkan tampilan seperti ini. Checking lagi supaya tidak lupa, cek di sini longitude, latitude, artinya ada data yang dijadikan untuk koordinat. Si QGIS itu otomatis mencari field namanya longitude gitu ya. Jadi kalau Anda mau iseng, mau nyoba supaya dia error, nah, kalau mau iseng, coba hapus dua ini ya, longitude sama latitude. Nanti nggak akan ada muncul titiknya, gitu. Kalau mau iseng, gitu. Terus kemudian kalau nama standar dia adalah name, ini standarnya, begitu. Nah baru kemudian di luar itu semua kita sepakati kita pakai WGS 84 gitu ya. Kita pakai WGS 84 dan begitu kita add, maka sekarang key GIS kita ini, nah sudah muncul titik-titiknya. Nah, tadi menunya ini. Kita close dulu. Oke. Terus kemudian kalau Anda ingin gambar peta dunia muncul, maka di bagian koordinat kita ketik WORLD dunia. Terus kemudian kita bisa lihat loh kok ternyata ketindih ya. Yang satunya cerah, satunya enggak. Ini apa gitu ya. Sesederhana ini kemarin ada yang lucu, ada teman-teman mahasiswa yang, Pak ini saya utak-atik brightness kontras kok nggak mau. Ya masalahnya bukan di situ. Masalahnya ada di layar sebelah kiri. Dunianya lebih atas daripada populasi, makanya ketindih. Supaya benar, wordnya dipindah ke bawah. Ini cekrek. Nah, setelah dipindah maka tampilannya jadi benar. Jadi titik-titiknya jauh lebih sempurna. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini mau Bapak ganti warnanya dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya kita ganti hijau aja deh misalnya. Ya, oke. Atau ganti biru.
main-main warna ya. Coba kita ganti biru. Oke. Kemudian ukurannya jadi dua aja deh. Kayaknya kebesaran kalau empat. Nah, dua 2 mm gitu ya. Kalau mau poin atau pixel juga boleh, silahkan diatur. Ya, sip. Nah, ini adalah titik-titik seluruh data. Jadi kalau kita lihat, ini adalah seluruh dunia, di mana satu titik ini mewakili koordinat yang di situ ada jumlah populasinya. Satu titik ini adalah satu baris, gitu ya. Jadi kalau kita lihat satu baris ini, nah ini ada di mana kita nggak tahu, gitu ya. Nah, ada di mana kita nggak tahu. Tapi kalau ini advance sih, tapi nanti sebenarnya. Tapi kalau mau bocoran dulu, di sini ada fitur namanya data. Kemudian kita bisa pilih baris pertama. Nah, kemudian ada klik kanan di sini ada yang namanya flash filter. Jadi tolong kelap kelip ya, cekrek. Oh, di sini berarti ini kelap kelip gitu ya. Nah, jadi daerah ini ada di sebelah sini gitu. Coba diulang lagi, klik kanan, kemudian flash cekrek. Oh, di sini. Nah, gitu. Nanti kita bisa zoom, kita cari di mana sih kotanya yang dimaksud di data ini. Kita ulang lagi, klik kanan, flash. Oh, ini berarti gitu ya. Ya, oke, ini bonus aja nih. Nah, itu jadi satu titik di sini adalah satu baris. Oke, kita kembali ke materi. Apa yang harus dilakukan? Nah, tugas kalian adalah pertama memberikan judul di bagian atas dengan cara pilih menu view, kemudian dekorasi dan title label. Oke, kita zoom out. Karena kita mau belajar peta data Indonesia, misalkan begitu ya. Berarti ada di view, kemudian ada dekorasi dan label. Title label, kemudian enable. Nah, setelah di enable kita tuliskan peta titik populasi di misalkan Indonesia gitu ya, Indonesia. Nah, silakan diatur mulai dari tipe font, background dan sebagainya. Misalkan ini Bapak gedein jadi 12, kemudian fontnya Arial lah kalau mau pengen tebel gitu ya. Ya, Arial, kemudian kita klik OK. Nah, setelah OK, sekarang kita udah punya judul di atas. Aduh, kekecilan Pak. Oh iya, ya kekecilan ya. Nah, kalau kekecilan kayak gini, berarti kita bisa perbesar. Coba, ini asumsikan gini ya. Jadi biar kelihatan tabrakan warnanya. Kalau judul yang kekecilan berarti view, kembali lagi, decoration, title label. Nah, setelah itu di bagian font kita besarin. Ternyata kurang besar nih. Nah, sampai 24 gitu ya. Oke. Nah, sudah mulai agak besar, tapi tetap nggak kelihatan. Pertama, kita perlu memberi jarak. Jadi, kalau kita lihat di sini, Bapak berikan jarak supaya antara atas sama bawah itu ada bedanya gitu ya. Supaya dia tidak mepet. Kalau bahasa kita programmer namanya padding ya, kita tambah padding. Oke, nah padding itu ada di bawah sini. Horizontal kiri kanan misalkan kita pilih 5, atas bawah kita pilih 3, fontnya kayaknya dibuat tebel aja deh, regular yang bold. Nah, ini ya, oke. Nah, sekarang tampak bahwasanya tulisan sudah lebih jauh. Tapi nggak kebaca karena backgroundnya sama-sama gelap ya. Nah, kalau sama-sama gelap ini suka-suka kalian. Apa mau dibuat gelap sekalian atau dibuat agak terang, tapi tulisannya biarkan aja gelap. Ini backgroundnya Bapak buat lebih terang ya. Artinya apa opacity-nya kita kecilin gitu ya. Nah, oke. Ya, gitu ya. Nah, jadi sudah mulai kelihatan titik populasi di Indonesia. Oke. Yang mau dicoba silakan sambil dicoba dan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Izin boleh nanya loh Pak. Iya, boleh. Tadi pian main simbologi loh Pak. Iya, Itu kapan ya Pak kita tuh pakai pixel, milimeter, atau map unit? Itu Pak, izin Pak nanya Pak. iya. Kalau Bapak sih disuruh jawab secara detail sampai sekarang belum pasti gitu ya. Cuman biasanya yang utama tuh pixel. Utamanya itu pixel. Tadi itu kebetulan milimeter ya. Oke. Coba kita pindah ke pixel aja. Kalau 2 pixel kecil banget ya. Nggak mungkin ya kalau dua. Kita coba aja dua. Dua jadi berapa nih? Nah, jadi kecil banget ya. Kan dia itu 2 pixel itu berarti hanya ada 2 titik. Meskipun dia kecil kalau kita zoom dia akan kembali ke 2 pixel gitu ya. Makanya dia tidak pernah bisa besar.
Kalau senti berarti ukurannya berhubungan sama, oke belum bisa Bapak bayangkan ya. Kalau pixel jelas, resolusi dia adalah resolusi pixel yang ada di sini. Project, habis itu, sorry, salah project. Nah, sementara Bapak belum bisa jawab secara pasti ya, kapan kita pakai pixel sama kapan kita pakai sentimeter. Tetapi selama itu pas atau proporsional, ya udah biarlah pakai itu dulu. Itu Yanto ya. Oke Pak, masih Pak. Belum sering Ya. itu jadi Pak, bingung gue kadang Nanti makan minum. Ya ya nanti pixel ini apa Bapak ini? cari di ChatGPT habis itu nanti kita Bapak jawab kan. Oke. Nah, berikutnya karena judulnya Indonesia, Bapak beristilah mau pilih Indonesia doang gitu ya. Nah, kemarin udah Bapak ajarkan untuk memilih Indonesia karena yang dipilih adalah titik-titik, maka layarnya adalah layar populasi. Habis itu filter. Nah, ini juga trik ya, trik. Daripada kita nyari di sini, kemudian nyari nama Indonesia itu seperti apa tulisannya, atau Filipina tulisnya kayak apa, kita bisa pakai yang fitur ada di sini, gitu ya. Pertama, kan kita sepakat namanya ADM0 kemarin ya. Kursor arahkan ke sini, ketik ADM0. Nah, itu membantu kita mengarahkan ke ADM0. Nah, itu. Jadi nggak kelihatan memang. Jadi kita arahkan kursor ke bagian sini, ketik ADM0, maka nanti akan diarahkan ke ADM0 yang pertama. Ini di double klik, klik, dia muncul ke bawah sini, gitu ya. Ini sebenarnya bisa di zoom di Bapak, tapi nggak kelihatan di kalian. Jadi ini ADM0, kalau di double klik dia ke bawah sini. Kalau Bapak double klik lagi, ya nambah lagi. Gitu ya. Tapi kan jadi salah. Nah, kita hanya perlu satu, ADM01 satu aja. Kemudian sama dengan, kalau mau males-malesan ya ketik aja di sini. Ceklek gitu ya. Nah, jadi ADM0 sama dengan, nah kita kan mau cari Indonesia. Triknya adalah, biarkan kursornya berada di sini di ADM0, kemudian klik all. Nah, maka semua datanya muncul. Kita bisa search IND. Oh, Indonesia ini nih. Nah, kalau sudah, tinggal double klik juga, maka muncul di sini. Itu teknik gampang atau trik gampang supaya kita tidak salah mengetik. Kalau minggu kemarin kan Bapak ajarkan manual ya, jadi orang belajar bahar gitu ya, mencari di sini gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya, karena memang itu proses yang harus kita jalani. Kita tes, datanya ada 106, oke, ya udah kita oke. Nah, ini adalah titik populasi di Indonesia. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sampai di sini. Aman masih ya? Oke. Kalau yang tertinggal mamanya em, apa namanya minta diulang kabari ke Bapak. Nah, atas sudah kemudian bawah. Bawah itu namanya view, kemudian decoration kita sebut sebagai copyright label gitu ya. Copyright. Nah, di bawah ini kita klik enable baru ketikan apa namanya copyright Anda. Jadi suka-suka sih tapi kalau bisa di sini sudah Bapak tuliskan supaya kelihatan itu punya kalian nama, kemudian habis itu NIM, habis itu prodi, Poliban gitu ya. Nama, NIM, nama, misalkan Agus SBN. Ya udah Agus SBN, NIM C12345, prodi SIKC, habis itu Poliban gitu ya tadi ya. Poliban 2026. Nah, ini kita taruh di kanan, jadi bottom right, kemudian Bapak pengen agak tebal juga sama bold. Oke, kita oke. Nah, nanti akan muncul di kanan bawah sini gitu ya. Wah, kekecilan nggak kelihatan. Oke, sama kayak tadi. Kita atur dulu decoration, copyright, fontnya digedein di sini. Misalkan jadi 14 begitu. Kemudian sama padding marginnya ya. Padding marginnya di sini horizontalnya misalkan 5, vertikalnya 3. Oke, nah sekarang sudah muncul di bawah. Agus SBN C12345 itu NIM, prodinya sama Poliban. Oke. Dah. Ini nanti jadi standarisasi pengerjaan praktikum. Jadi kalau misalkan judulnya berubah, maka otomatis judul data tolong diubah juga. Jadi contoh kayak Bapak, ini titik data populasi di Indonesia gitu kan. Ada perintah lagi, berubah jadi titik data populasi di Jepang gitu ya. Nah, bawahnya lagi titik populasi di Jepang dan Indonesia, misal kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Aman? Sambil coba dikerjakan ya.
Kalau selesai, umpamanya bisa diselesaikan habis ini, selesai upload aja langsung, jadi nggak mikir lagi, bisa kembali bekerja dan beristirahat. Iya. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi ya materinya. Nah, jadi yang pertama, kita sudah berhasil membuat title dan copyright. Ingat, title dan copyright ini bukan dalam rangka untuk print-printan gitu ya, tapi untuk title, jadi judul sama copyright. Perilakunya sama kayak titik. Jadi kalau kita zoom, dia tidak membesar gitu loh. Kan kadang kepikiran kalau di zoom tulisnya biar membesar, enggak, dia tidak membesar. Yang berubah itu hanya data-data yang ada di sini. Oke. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Query satu. Oke, kita belajar query pertama. Menampilkan populasi Jepang. Jepang itu adalah bahasa tulisannya Japan gitu ya. Kan kebetulan sudah tahu nih di sini. Nah, tapi bagaimana kalau di sini? Karena kita mau ke Jepang, maka tekniknya sama kayak tadi. Klik kanan, filter gitu kan. Kalau sudah sih mau lebih cepat di sini ya, filter gitu ya. Sama juga. Nah, Indonesianya dihapus gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda buru-buru kelupaan ngapus Indonesia, kita tutup pilih ADM0. Nah, ini yang menarik. Kadang karena ini sudah kepilih di sini, kan Anda mau ngelihat lagi nih. Anda kliklah all di sini. Loh kok Indonesia aja? Padahal tadi kan banyak gitu ya. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka Anda bisa gunakan use unfilter layer. Jadi kalau ini diklik, maka yang filter tadi yang Indonesia doang tadi itu akan diabaikan, dia nyari seberataan lagi. Nah, itu kata kuncinya. Baru kemudian Anda bisa hapus, Anda ketik Jepang. Kalau Jepang kan nggak ada, berarti J. Habis diketik C, oh, huruf J, oh ini Japan, oh ini Jepang gitu ya. Nah, baru kemudian di double klik, setelah itu kita klik OK. Sekarang kita bisa menampilkan data Jepang. Oke, inilah titik populasi yang ada di Jepang. Aman ya sampai di sini ya, nggak ada masalah ya. Nah, nanti silakan di capture, silakan dirubah judul di atasnya. Nah, ini yang mau Bapak sampaikan. Dalam bahasa kita manusia, nanti ini silakan dipaste sendiri ya query-nya. Tapi kan karena kita call ini Bapak beri jawabannya. Bagaimana menampilkan titik populasi Jepang dan Indonesia? Bahasa manusia itu jelas. Tampilkan titik populasi Jepang dan Indonesia. Berarti kan dua negara ini, kalau ada Jepang tampilkan, kalau Indonesia tampilkan. Itu bahasa manusia gitu kan. Nah, tapi pada saat itu kita terapkan di aplikasi kita ini, kita filter, kata kuncinya kan dan gitu ya. Maka Anda berasumsi dan, cekrek di sini dan, kemudian Anda pilih lagi ADM0, terus habis itu sama dengan Indonesia, misalkan begitu ya. Ya ini udah kebiasaan malas nulis Indonesia aja di search Indonesia. Nah, kan kita mikirnya oh berarti jawabannya ini gitu ya. Bapak zoom lagi di sini siapa tahu nggak jelas. Nah, jadi asumsi kita adalah oh kalau menampilkan dua-duanya berarti pakai N gitu. Apa yang terjadi begitu kita klik paste, maka tidak ada satupun yang muncul. Kalau kita paksa oke, dua-duanya malah tidak muncul. Kok bisa Pak? Bisa, jelas banget itu. Karena kalau di elektronika, di gerbang logika jelas. Nanti Bapak jelaskan memang. Nah, berarti solusinya apa? Solusinya jangan pakai OR, jangan pakai N tapi pakai OR, gitu ya. Lupa kan jadi bahasanya salah, tampilkan Jepang atau Indonesia. Iya, kalau bahasa logika benar. Bahasa Indonesia memang seperti itu. Nah, sekarang kita coba. Oh, query-nya mana tadi query-nya? Ulang lagi ya. Nah, N-nya diganti dengan OR, kemudian kita tes. Nah, muncul ada 174 dan kalau kita klik OK, maka Jepang dan Indonesia muncul keduanya. Begitu. Nah, nanti query-nya tolong dipaste ke sini supaya nanti kalian masih punya catatannya. Kemudian kerjanya paste di sini. Oke. Silakan dipahami. Kalau ada pertanyaan boleh. Ada pertanyaan? Nggak ada ya?
Oke, kalau nggak ada berarti kita lanjut. Nah, penjelasan gitu ya. Jadi ini diambil dari website Bapak SQL Komputer. Kalau yang dulu pernah kursus di Bapak waktu kita sebelum pandemi ya, di situ ada SQL Komputer, sqlkomputer.com. Siapa saja yang pernah kursus, kenapa jadi ada di sini salah pencet, sqlkomputer.com. Nah, siapa saja sudah pernah kursus, di sini ada berita kursus gitu kan. Angkatan ke-16 nih orangnya ini. Kalau mau nostalgia gitu ya. Tahun 2018. Lama banget saudara-saudara. Mungkin udah jadi pejabat semua nih kayaknya. Nah, ini di salah satu materinya ada bahasa C, kemudian di bahasa C di situ ada materi operator aritmatika rasanya ya. Nah, di sini ada gerbang logika. Ini adalah konsep gerbang logika yang paling dasar. Kalau orang elektronika, luar kepala hafal. Kalau orang TI, tergantung dosennya yang ngajar gitu ya. Kalau dosen ngajarnya pas, paham sih mestinya. Nah, ini menjadi penting karena apa? Ini menjadi operator di dalam logika kita, di dalam if biasanya. If itu bisa panjang, dan kalau kita salah memahaminya jadi salah. Oke, coba kita perhatikan ini. Ini cara bacanya. Ini kayak apa sih cara bacanya, Pak? Ini namanya tabel kebenaran atau truth table. Inputnya ada dua, A dan B. Jadi sebelah kiri ini adalah input. Nah, karena inputnya dua dan satu nilai itu bisa nol atau satu, maka akan ada dua kemungkinan. Kalau nggak nol nol, nol satu, satu nol atau satu satu. Kalau ada tiga, A, B, C, berarti ada delapan kemungkinan gitu ya. Nol nol nol, nol satu, nol satu nol, nol satu satu, habis itu satu nol nol sampai terakhir di satu 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 satu. Oke, kita langsung lompat saja ke OR. Nah, ini OR ya. Ini adalah OR yang lambangnya seperti ini. Bapak ingat waktu dulu kuliah di elektronika di PENS itu gambar ini aja satu semester. Keren kan? Bayangin gambar gerbang-gerbang itu selama satu semester. Ya wajar kalau sekarang udah jadi hafal gitu ya, nggak salah proporsionalnya. Nah, OR itu membacanya jika inputnya nol, A-nya nol, B-nya nol, maka hasilnya nol. Jika input A nol, kemudian B-nya satu, maka hasilnya satu. Jika A-nya satu, kemudian B-nya nol, maka hasilnya satu. Dan jika keduanya satu, maka hasilnya juga satu. Itu adalah ciri dari OR. Intinya OR, satu saja benar, hasilnya benar. Nah, sebaliknya kalau N itu nol nol hasilnya nol, nol satu dia hasilnya nol, satu nol hasilnya nol, kalau satu dan satu baru bernilai satu. Jadi tampak perbedaannya adalah jika OR itu satu saja benar dia muncul, kalau N itu dua-duanya benar baru dia muncul satu. Itu kata kuncinya dulu gitu ya. Nah, nanti kalau masih kurang paham kita bisa perdalam lagi. Gitu konsepnya. Terus penjelasan paling gampang langsung ke sini aja. Eh, nah, langsung ke sini biar gampang. Jadi kan ADM0 itu mana sih? Mana ADM0? Ya, nah ADM0 ini kan. Nah, ini. Oke. Ini adalah tabel ADM0 yang kita sepakat ada Uruguay, ada Togo, ada Tunisia. Pertanyaan Bapak satu. Kita cari Indonesia dulu. Nah, pertanyaan Bapak satu. Dalam satu dalam satu sel ADM0 itu ada berapa tulisan Indonesia? Satu. Nggak mungkin dua kan? Hanya ada satu. Indonesia. Kalau Japan berarti juga sama. Hanya ada satu tulisan Japan di sini. Nggak ada Japan habis itu Indonesia nggak ada gitu ya. Jadi kesimpulannya dalam satu sel hanya ada satu negara. Itu pegang dulu. Nah, sekarang mari kita pecah persamaan ini. Jadi persamaan ini kita pecah. Ini satu persamaan. Yang sebelah kanan satu persamaan. Nah, persamaan kiri dan persamaan kanan dipersamakan lagi. Jadi ada tiga ya. Ada kiri, ada kanan, ada total. Kalau Bapak di elektro, biasanya kita gambar seperti ini. Ada kiri, ada kanan, ada total seberataan gitu ya. Nah, satu-satu dulu. Contoh misalkan kita pakai N. Jadi gerbang logika N. ADM0 ngeceknya ke sini, ADM0. Indonesia syaratnya.
cara bacanya begini, Bapak nanya. Jadi, apakah di baris kiri sini, gitu ya, ada M0 sama dengan Indonesia? Apakah baris kali ini adalah Indonesia? Apakah baris kiri ini adalah Indonesia? Menurut kalian tulisannya ini Indonesia bukan? Kan Pak, Kan, Australia. berarti nol. Nah, itu cara berpikirnya. Sebelahnya lagi Japan. Karena di baris di sini, apakah ini Japan? Jawabannya Nol Pak. nol juga. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, nol dan nol hasilnya nol. Ini. Gitu ya. Jadi nol, nol sama nol, ketemu N hasilnya nol. Gitu. Terus kemudian Indonesia sekarang. Ada M0 Indonesia. Apakah ini ada tulisan Indonesia? Ada. Iya. Nilainya satu. Gitu kan? Di sebelah kanan sekarang. Apakah di sebelah kiri ini adalah Japan? Jawabannya bukan. Kan ADM0, ADM0 sama dengan Japan. Apakah ADM0 sama dengan Japan? Apakah ini sama dengan Japan? Tidak. Gitu kan? Berarti nilainya adalah nol. Nah, satu dan nol hasilnya apa di sini? Oke, kalau lupa ke atas lagi. Nol Pak. Nol. Nah, satu dan nol hasilnya nol. Dari sini saja sudah ada tanda-tanda bahwasanya dengan gerbang logika N itu nggak akan pernah muncul gitu loh. Nilainya pasti false gitu. Bahkan kita bypass langsung ke Japannya ya. Apakah apakah di sini Indonesia? Bukan. Apakah di sini Japan? Iya. Nol dan satu ya hasilnya sama juga tetap nol. Sehingga kesimpulannya ini tidak pernah satu. Karena dia tidak pernah satu, maka secara logika tidak pernah ditampilkan di query. Nah, itu konsepnya. Ini mungkin tidak bisa langsung bisa dipahami kalau memang belum terbiasa, tapi setidaknya ini jadi dasar untuk berpikir. Nanti videonya diulang lagi, begitu ya. Atau mau dicoba? Atau ada yang mau ditanyakan mungkin cara konsep berpikirnya, biar bisa sambil kita benerkan? Ada? Ini berarti nol, ini nol. Bisa diulang lagi lah, Pak, penjelasan yang tentang detail kasus real query dan OR tadi, Pak. Oke, Di bagian situ aja, Pak. Makasih dulu, Pak. ya. Kita lanjut aja gini lah, karena konsepnya sama. Jadi Bapak menjelaskan ini sama dengan jelaskan ini. Jelaskan ini sama dengan jelaskan ini. Tapi jelaskan ini beda. Karena ini akan melihat dari sini, gerbang N kan. Nah, Bapak tambah tulisan aja N semua gitu ya. Nah, kalau yang di sini, ini gerbangnya OR. Oke, kita copy dulu. Kemudian kita taruh tengah. Oke. Dalam dalam bahasa pemrograman, kita punya kode nol dan satu. Nol itu tidak ada, satu berarti ada. Kalau kita membuat query seperti ini, tujuan query itu adalah gimana caranya yang nilainya satu akan muncul. Jadi ini kalau di total hasilnya satu muncul. Jadi kalau ini di total hasilnya satu ini muncul. Contoh, ini Bapak hapus gitu kan. ADM0 sama dengan Japan. Maka nanti dia akan query nih, mana yang Japan? Oh ada di sini, tampilkan. Jadi gini, pas Cina tidak. Oh Japan tampilkan gitu kan. Tampilkan lagi, pas Cina nggak jangan tampilkan gitu. Itu loh query yang terjadi. Makanya kalau ini kita lakukan, kemudian kita klik OK, hasil query dia ternyata yang benar daerah sini gitu ya. Nah inilah muncul Japan. Kemudian kalau Indonesia juga sama, Indonesia. Indonesia. Nah, ini kalau kita klik OK, maka yang nilainya true atau satu muncul. Masalahnya adalah bagaimana agar Indonesia dan Jepang kedua-duanya bisa muncul bersamaan, gitu kan? Nah, dalam satu query. Tadi jawabannya jelas OR gitu ya. Kenapa pakai OR? Karena nanti hasilnya akan bernilai satu. Nah, cara menjawab atau cara berpikirnya begini. Untuk kasus berikutnya ya. Ini sama sebenarnya, cuman bedanya OR sama N. Query kiri kita proses dulu. Kita query ADM0 sama dengan Indonesia. Berarti dia ngecek ke kolom sini. Apakah kolom ini sama dengan Indonesia? Indonesia bukan ini. Bukan ya. Nol. Oke, Indonesia lagi. Apakah ini Indonesia? Oh iya, itu Indonesia. Satu. Apakah ini Indonesia?
Bukan, gitu kan? Apakah ini Indonesia? Bukan. Apakah ini Indonesia? Bukan. Nah, jadi kita sudah punya sebuah hasil dari persamaan kiri aja. Selesai. Sekarang yang kanan dijalankan juga. Apakah di sini Japan? Oh, bukan, bukan Japan. Apakah ini Japan? Bukan, gitu ya. Apakah ini Japan? Oh, bukan, gitu ya. Apakah baris ini Japan? Oh ya, itu baris itu Japan, gitu kan. Apakah ini baris ini Japan? Bukan. Nah, sekarang kita punya satu persamaan kiri dan kita punya satu persamaan kanan. Jika yang di atas tadi di N, sekarang kita OR. Yuk, sama-sama kita kerjakan. OR, sorry, nol OR nol hasilnya apa? Nol, Pak. Nah, betul. Satu OR nol hasilnya. Satu. Satu, Pak. Nah, itu masalahnya. Nol OR Hmm, nol, nol lagi kan. Nah, nol. yang di bawah, nol OR Satu. satu hasilnya satu. Satu. Ya, yang satu lagi OR nol juga hasilnya nol. Sehingga komputer ngelihat pas di baris ini, ini satu, tolong tampilkan, digeser sama dia. Oh, ID ini tampilkan gitu. Cari lagi, oh ini satu lagi, ID ini tampilkan gitu. Nah, itulah konsep berpikir dari sisi programmer. Bisa ditangkap Berarti kira-kira. yang N tadi kita tampil gitu kok, Pak. Ya, yang tadi tidak tampil karena hasilnya nol semua. Kalau di sini karena ada angka satu, maka satu inilah yang ditampilkan. Makanya dua titik tadi bisa muncul bersamaan di sini. Nah, begitu ceritanya Jepang dan Indonesia. Coba silakan lagi ditanyakan kalau masih belum paham. Kemarin pas kita kuliah offline pas tanggal merah lagi. Izin boleh nanya, Pak. Boleh. Ini di query builder ini ada and, or, not like, Ya, dan in like, itu, Pak. Persen juga ada, Pak. sebentar. Itu persamaan logikanya, izin, Pak. Oke, nah ini kan ada banyak nih. Kenapa? Itu fungsinya seperti apa, Pak? Oke, Kalau bertahap ya. Jadi sambil di bawah nanti Bapak ajarkan bertahap. Kita lanjut dulu ya. Berarti kita sudah punya dua persamaan untuk logika nama negara. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ada tiga negara, Bapak kasih contoh aja langsung ya. Kita menampilkan tiga negara, misalkan Indonesia, habis itu siapa lagi? Jepang, habis itu siapa lagi? Malaysia, Pak. Malaysia. Tulisan Malaysia kayak apa? ADM0. Kan kita nggak tahu Malaysia kayak apa tulisannya. Ma, Malaysia gitu ya. Nah, oke. Jadi ini ada tiga. Perhatikan, ini Bapak geser ke bawah biar enak bacanya ya. Jadi Indonesia or Japan gitu kan or Malaysia. Kalau kita klik OK, maka tiga negara tadi muncul. Nggak jelas ya, cuma di sini doang bedanya. Kelihatan nggak bedanya? Ada ketambahan Malaysia. Agak jauh. Yang beda beda daerah kiri ini apa nih daerah ini? Ada yang tahu ini? India, Pak. Ya, betul sekali India. Saya sering lihat politik ya. Coba kita lihat India. ADM0. Oke. All India. Kayaknya India biasa aja tulisannya. India gitu ya. Oke, kelebihan petik. Nah, kalau gini kan enak nih. Pisah areanya. Satu, dua, tiga. Nah, jadi dari sini tampak bahwasanya kita bisa gunakan OR untuk lebih dari dua. Bahkan berapapun yang kita perlukan bisa muncul gitu ya. Nah, perhatikan mana yang lebih efektif. Ini kan tiga baris gini ya. Kalau dibuat satu baris ke kanan juga panjang. Kita ganti dengan ADM0 terus in gitu ya. In kurung buka Indonesia. Nah, Indonesia habis itu Japan. Sebenarnya yang tahu perintah query MySQL sama kok ini. Terus kemudian India. Ya, menurut kalian mana lebih efisien kalimatnya? Antara yang bawah sama yang atas? Bahwa Bawah. Oke, ini Bapak hapus. Kita jalankan. Ya, nggak muncul. Apa yang salah?
Huruf besar itu pengaruh kah, Pak? Yang pengaruh betul sekali. Terima kasih. Baru tadi udah minum kopi masih aja nggak fokusnya India. Kan dia case sensitif ya, jadi nggak boleh salah. Nah, betul sekali. Makasih diingetin. Oke, udah Iya, dapat Pak. or, and sama in gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Or in. Kalau not in berarti selain ini ya, selain tiga negara ini kan berarti ya. Coba ini cara yang lihatnya gini. Nah, ini Bapak kecilin, Bapak taruh ke kanan biar negaranya kelihatan, kemudian query-nya kelihatan, kita mainan di sini. Jadi prakteknya bisa lebih cepat. In itu berarti yang di sini. Kalau not in berarti apa? Tidak di sini. Ya, tidak di sini, berarti di sana Kayak gitu ya. Berarti selain Indonesia, selain Jepang dan selain Malaysia, apa selain India. Kita klik OK. Nah, gitu. Semua negara muncul kecuali India, Indonesia dan Jepang. Oke, udah dapat. Berarti not in sudah, and or. Nah, terus kemudian eh, not itu kebalikan berarti ya. Pernah pakai not nggak? Contoh, tampilkan selain India. Ya berarti selain India berarti not India gini aja berarti ya. Nah, itu inverse berarti. Coba tes dulu. Nah, jadi not India. Jadi tak sorry Indonesia ini berarti ya. Tampilkan selain Indonesia. Indonesia tidak tampil, semuanya yang lain tampil. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya mudah-mudahan. Satu lagi yang belum adalah like. Like itu apa suka? Suka artinya ya. Betul ya, like itu suka ya berarti ya. Anjing laki itu suka, Pak. Betul, suka. Seperti. Seperti, nah pada akhirnya yang lebih tepat seperti yang kita maksudkan di sini jadi bukan like Agus SBN. Ntar Bapak mau ngecek. Masuk ke Bapak belum ya? Ini yang kena hack. Oh yang baru ada tapi nomor 2 ya wajar aja sih. Jangan lupa ya berarti ya tugas kalian like and subscribe gitu ya. Siap, Ya, Bapak. asik promosi. Oke kembali ke sini. Like itu mirip atau seperti. Nah sekarang gini. Tampilkan negara-negara yang ada kata-kata land-nya. Netherlands. Habis itu apa lagi? Yang ada land-nya itu apa saja ya? Banyak ya kayaknya ya. Ctrl F, land. Sorry, jangan diblok dulu. Ctrl F, land. Marsati Iceland. Nagaland, apalagi itu ya. Greenland gitu kan. Nah, Finland. Nah, yang ada land-nya siapa aja? Kita bisa pakai like. Jadi ADM0, like gitu kan. Nah, sekarang land-nya mau di depan atau di belakang? Kalau mau gampang, jadi ketik saja land, gitu ya. Kemudian kasih persen depan belakang. Artinya tolong, pokok nggak peduli. Yang penting ada kata-kata lainnya, mau lainnya di depan, di tengah, di belakang gitu ya. Kalau kita tes, nah salah, ada nol. Atau kecil. Kalau nggak bisa juga, nanti kita lihat di praktikum. Nah ini, yang ada lainnya ternyata banyak. Ada 287 negara gitu. Kalau yang awalnya land saja gitu ya. Nah, kayaknya nggak ada deh kalau gini karena L-nya harus huruf besar. Nggak ada. Harus L-nya huruf besar. Ada nggak yang L-nya besar? Nggak ada juga sih gitu. Kalau akhirannya land saja, akhiran berarti ini nggak usah pakai persen belakangnya ya. Land. Ada nggak? Ada sih. Nah, ini tadi. Begitu ya. Jadi sekarang ini semua udah kita dapatkan. Ada like, ada e-like, kemudian and, or not in, persen, sudah ada semua. Lebih besar, lebih kecil sama dengan, ini not sama dengan, alias tidak sama dengan, gitu ya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita lihat lagi praktikumnya.
apa yang belum kita bahas dan kita kerjakan. Oke, ini tadi penjelasannya. Nanti silakan diisi seperti ini. Kemudian menampilkan 3 posisi. Sudah ada 2 query. Ada yang pakai or, ada yang pakai in. Nanti silakan dicoba dua-duanya. Kemudian populasi. Kalau populasi di bawah 3.000, tapi Indonesia, asik ya. Populasi di bawah 3.000 tapi Indonesia, mari kita lihat. Tampilkan populasi seluruh dunia, tetapi di bawah 3.000. Berarti pop underscore mark lebih kecil dari 3.000 berapa? 30.000 ya, 30.000 misalkan. Nah, yang terjadi adalah inilah negara-negara yang di bawah 30.000. Banyak banget ya. Kalau Indonesia saja pakai apa caranya? Nah, ini. Kita klik pakai dulu, kita perbesar Indonesia. Nah, ini ada beberapa. Kalau ingin Indonesia saja tapi di bawah 30.000 kayak apa caranya? Berarti kedua-duanya harus benar, gitu ya. Kedua-duanya harus benar. Pak, kok nggak pakai or? Kenapa nggak pakai or? Karena pertama, ADM0 itu ada di kolom mana yuk? ADM0. Nah, ADM0 ada di sini. Misalkan Indonesia. Menariknya, si max atau populasi max ada di tempat lain. Mereka terpisah oleh 2 kolom. Karena mereka terpisah oleh 2 kolom, kita bisa N kan, gitu ya. Karena dia terpisah oleh 2 kolom, dia kita bisa N kan. Makanya kalau kita ingin menampilkan 30.000 di bawah 30.000 tapi Indonesia, maka 30.000 kemudian N, kita ketik aja biar cepat. Setelah itu nama negaranya adalah ADM0 cap gitu ya. Sama dengan Indonesia. Mudah-mudahan Bapak nggak salah tulis ini. Ya, nah muncullah sekarang di Indonesia yang di bawah 30.000. Ini kenapa lari ke sini ya? Salah ketika ADM0 name ya? Salah ya? ADM0 name. Nah, tes. Ya, betul. Oke, jadi begini caranya untuk menampilkan Indonesia yang di bawah 30.000. Ini adalah penduduknya. Begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum. Nah, yang jadi masalah adalah jika ini ya, yang kita cari ini adalah Indonesia. Indonesia sama populasi bisa di-N-kan. Tapi ini sekarang mereka berdua ini ada 2 opsi lagi. Dan ini jadi N atau jadi OR. Nah gitu ya. Gimana menurut kalian? Murni N atau OR? Or lah, Pak. Ya logikanya OR ya. Tapi ternyata N. HN. Ah. eh Dua-duanya bisa sih sebenarnya ya. Karena ini lebih kecil dan lebih besar. Sebentar, lebih kecil dan lebih besar. Kita tes yuk. Oh iya betul. Kalau ini OR. eh Nanti deh kalau ada kesempatan Bapak gambar pakai persamaan garis ya. Jadi yang kita lihat di bawah 3.000 udah di atas 1 juta. Di atas 1 juta berarti, nah ini. Kalau Anda berpikir, Pak, boleh nggak di atas 1 jutanya saya tambah lagi N, kemudian pop mark di atas 1 juta gitu ya. Nah, menulis pertanyaan persamaan seperti ini tuh resiko. 1, 2, 3, 1, 2, 3, kita tes. Nah, malah salah gitu ya. Kenapa jadi membingungkan? Karena ini nggak jelas. Jadi kalau mau aman, kita pakai kurung buka tutup. Jadi pertama, ADM0 sendiri. Nah, setelah itu baru kemudian kita kurung buka, kita kurung tutup lagi. Di sini kita populasinya kita jadikan satu. Yang di bawah 3.000 sama yang di atas 1 juta. Nah, ini N atau OR, Pak, gitu ya. Oke. Coba N dulu, nggak jalan kayaknya N. Yang benar memang OR ya, 0 ya berarti ya. Nah, ini pakai OR. Nah, muncul. Jadi ini adalah populasi negara, populasi di Indonesia yang penduduknya di bawah 30.000 sama di atas 1 juta. Gitu. Ini Indonesianya, kemudian di N-kan, kemudian kita proses lagi tapi pakai OR. Jadi ke kirinya
bisa kena, ke kanan bisa kena, makanya dua-duanya pakai or gitu ya. Nah, yang jadi penarik yang di bawahnya ini. Kalimat perintahnya gini, antara 1 juta dan 5 juta. Antara 1 dan 5 juta gitu ya. Berarti kan kita bisa berpikir antara 1 juta dan 5 juta, berarti ini lebih besar dari 1 juta, ke 4, kan, dan di bawah 5 juta. Di bawah 5 juta. Nah, kayak ini. Ini or apa N kira-kira? Ada yang tahu? N. N ya. Oke. Kita tes. Nah, benar. Jadi, kalau pakai batas, kita gunakan N. Pak, kalau pakai or, Pang, boleh dicoba aja. Kalau pakai or, bacanya gini. Tampilkan yang di atas 1 juta, berarti 6 juta, 7 juta masuk. Padahal kita mau nggak lebih dari 5 juta. Cilakanya, yang di bawah 5 juta berapa? 100 juga di bawah 5 juta gitu kan. Jadi seberatan masuk akhirnya. Sama saja seolah kayak tidak difilter gitu. Jadi dengan persamaan ini seolah kayak ini nggak ada jadinya percuma gitu ya. Karena or ini, jadi kan kalau di bawah 5 juta, 0 juga di bawah 5 juta. Minus 3 di bawah 5 juta. Ini di atas 1 juta. 6 juta juga masuk, makanya seberatan jadi masuk. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa kebayang sekarang cara berpikirnya. Nah, ini adalah pekerjaan dan mainan kita. Yang menarik, Anda harus punya logika dasar. Kalau nggak punya logika dasar, terus kemudian tiba-tiba kerja aja, tampil laporan, setelah dianalisa sebentar. Ini kenapa jadi lebih banyak? Nah, itu logika dasar itu perlu gitu ya, untuk mencegah false error. Begitu. Silakan, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau belum, kita lanjut aja dulu. Nah, ini ada contoh not, kemudian ada beberapa cara. Tampilkan kecuali Indonesia dan Australia. Silahkan dicoba ya. Ada not, or, dan not in gitu. Silahkan nanti dipakai. Mengandung kata-kata land tadi udah Bapak tunjukkan. Nah, ini yang menarik. Dari kemarin, Bapak selalu saja menampilkan kata yang standar. Ya, tujuannya memang untuk menggambar biar lebih cantik dan cepat gitu ya. Nah, ada kalanya ini Bapak matikan. Pak, kalau kayak Google Map bisa nggak Pak yang agak detailnya gitu kan, ada nama jalan, bisa. Jadi di sebelah kiri itu ada fitur yang namanya XYZ tile. Jadi peta XYZ tile. Tile itu kan berarti keramik gitu ya. Keramik. Keramik itu kan kotak-kotak-kotak. Nah, kalau kita sadar sebenarnya kayak Google Map itu kan dia nampilin kotak-kotak dulu per gambar. Kabur, habis itu jelas. Jadi kita seolah kayak rendernya udah bagus gitu loh. Nah, ini bisa kita buka OpenStreetMap. Ini standar yang gratis. Banyak dipakai oleh orang-orang yang programmer-programmer untuk open yang gratisan gitu ya. Kalau kita double klik, nah kita dapat peta yang bagus gitu ya. Tukar ini taruh bawah. Nah, titik-titiknya kan enak gini. Jadi kita ke Banjar aja deh. Nah, lengkap. Jadi bisa muncul ya peta kayak gini gitu. Resikonya apa? Harus ada internet. Yang kedua, lambat saudara-saudara gitu ya. Ya iyalah, datanya banyak banget. Oke, itu bonus ya. Kalau memang mau mainan peta yang bagus. Terus ini ada tugas. Nah, coba Bapak nanya, apa yang menarik dari tugas ini? Pertama, nampilkan areanya bisa 4,5 sampai 6 juta, bisa dong, gitu kan. Nampilkan negara tulisan gini, Baghdad, bisa ya? Bisa nggak? Bisa, bisa. Bisa, Ya, Pak. aman. Nah, yang menarik, yang baru, yang belum Bapak ajarkan, trik gimana caranya negara ini bisa berwarna. Indonesia berwarna berbeda dengan negara yang lain. Gimana? Oke, ini materi terakhir hari ini. Filter ya, Pak? Ya, memanfaatkan filter dan strategi apa namanya layering. Simbologi lah, Pak. Iya iya dong pasti simbologi, tapi diakal-akali. Ini kita hapus dulu, remove. Nah, jadi kembali lagi ke asal. Ini adalah titik-titik yang ada di Indonesia. Oke, oke, Bapak kasih contoh aja deh. Tolong
negara Indonesia warnanya beda gitu ya. Tolong Indonesia negara warnanya beda. Cara pertama, world map yang ini, world map ini duplikasi dulu. Jadi Anda duplikasi, di sini ada namanya duplicate layer. Cekrek. Nah, kita punya dua nih sekarang. Yang bawah biar aja mati. Kalau dinyalakan sama aja karena nggak ada bedanya ya. Nah, sekarang yang world map ini ternyata itu juga sama bisa difilter. Kita filter. Nah, filternya apa? Ada di name. Kalau kita lihat di sini ada banyak nama negara. Ini kita bisa pilih Indonesia. Jadi kita pilih saja name sama dengan Indonesia. Nah, kayak gitu. Begitu kita klik OK, maka sekarang yang tampil cuman Indonesia. Kalau kita gabung, nah kelihatan kan? Oh, berarti kita bisa mainkan warna di sini. Nah, kita pakai properties, warnanya dirubah. Perhatikan teknik merubah warna ya. Kalau mau baru sama sekali ini bisa dipilih. Kalau cuma mau lebih gelap atau lebih terang tanpa merusak komposisi warna atau menjadi keluar dari apa namanya kombinasi warna, Anda bisa pilih yang di sini cekrek. Nah ini, Anda pengen terang, ini geser ke kiri bisa, gitu kan? Atau ini yang geser ke kanan. Kalau pengen lebih gelap geser ke kiri. Ini membuat jadi V sama S apa namanya ya? HSV ini apa nih? V itu full, S itu apa lagi? Bapak lupa. Tapi intinya itu membuat warna itu menjadi tetap apa enak dilihat mata. Tidak menjadi kontras atau belain seorang, soalnya kayak gitu ya. Oke, kita coba rubah, kita klik OK. Nah, sekarang warnanya sudah berubah. Dan kalau kita nyalakan dua-duanya, sekarang world map sama yang tadi, tampak warna Indonesia sudah berbeda. Gitu. Jadi dengan demikian kita punya peta dunia, peta Indonesia yang agak berbeda untuk menekankan inilah yang mau kita bahas dan data-data titik-titik yang kita tampilkan. Oke, itu bonus terakhir di tugas. Sisanya adalah simpan dan kesimpulan. Selesai. Wah, pas 1 jam. Luar biasa. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Masih semangat ya. Malam Sabtu. Silakan. Aman ya kira-kira ya. Oke, aman. Ada yang mau ditanyakan nggak nih habis ini? Oke. Kira-kira bisa aja ya dikerjakan berarti ya. Ini kenapa lagi nih? Kejebak. Menunya kejebak. Oke, Bapak stop share dulu kalau gitu karena ini sudah jam 9. Ah, ada yang belum saudara-saudara. Izin absen sebentar ya. Mikrofon atau chat boleh disiapkan kalau mikrofonnya bermasalah. Oke, sambil Bapak buka zip-nya dulu. Sini, kemudian. Oke, mulai dari Diva ada? Diva ada? Diva Elika ada. Ari Ramadan ada. Anto ada. Raina Hadir, Pak. masih ada. Aulia Rahmasari Hadir Bapak. siap. Indah, Indah mana Indah? Indah Aviani tadi ada ya rasanya ya? Oh ada. Indah, ada suaranya nggak? Soalnya Bapak lihat backgroundnya kok Kemenkes ya? Di Kemenkes kah kerjanya? Ya nanti dibantu ya. Kalau Kemenkes kita satu mainan. Bapak di rumah sakit soalnya.
Muhammad Julfa ada ya. Kemudian Nur Ermiliati Hadir, Pak. hadir. Irlanda ada tadi ya. Mana lagi Ada, nih? Pak. Ada Anissa. Anissa mana Anissa? Oh ada ya. Anissa ada. Kemudian Hasan Hadir, Pak. siap. Kemudian Ahmad Azhar Hadir, Pak. siap. Salsabila Putri Hadir, Pak. hadir. Terakhir Humaira Hadir, Bapak. siap. Lengkap ya berarti ya. Bapak, Oke. ini Pak ini hadir. Oh iya. Makasih. Ayo jangan ada Bapak. Oke, berarti dengan demikian cukup dulu kuliah kita hari ini. Kalau bisa segera dikerjakan biar nggak kepikiran, tidak harus sempurna. Pastikan Anda dapat ilmunya gitu ya. Jangan selesai terus kemudian habis itu nggak dapat ilmunya sayang juga. Meskipun agak berantakan atau tidak rapi, tapi Anda tahu ilmunya ya sudah kumpul aja. Nah, mudah-mudahan itu berbekas di pikiran Anda. Jadi nanti kalau kapan-kapan nanya ChatGPT, pola itu udah ada di otak gitu loh. Jangan terjebak dengan wah kuliah Pak Agus harus mengumpulkan laporan yang penting laporannya harus bagus rapi nggak juga gitu ya. Sayang waktu kita berlalu kalau cuma hanya untuk mengejar laporannya karena kita perlu ilmunya sebenarnya gitu. Oke, itu aja dulu. Bapak akhiri mudah-mudahan kita sehat selalu, kemudian ilmunya bermanfaat dan yang pasti diberi kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Amin. Amin, Bapak akhiri. amin. Assalamualaikum warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.